Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kemuliaan dan kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria kaya raya di Baghdad yang merasa dirinya memiliki segalanya, tanah luas, rumah mewah, dan harta yang berlimpah. Namun, meskipun kaya, pria ini sangat serakah. Ia ingin menambah kekayaannya dengan cara apapun, sampai-sampai harus mengambil milik orang lain. Suatu hari, pria itu melihat Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Pria itu tahu bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang cerdas, tetapi ia berpikir bahwa kali ini ia bisa menipu Abu Nawas dengan mengambil keuntungannya. "Abu Nawas," panggilnya, "aku punya tanah di sebelah rumahmu. Bagaimana kalau kita berbagi udara di atasnya? Aku jual udara di atas tanah itu kepadamu." Abu Nawas mengeritkan dahinya mendengar permintaan aneh tersebut. Ia tahu pria kaya itu ingin menipunya, tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan tanda-tanda keberatannya. Sebaliknya, ia tersenyum kecil dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Berapa harga yang harus aku bayar untuk udara di atas tanah itu?" Pria kaya itu senang mendengar jawaban Abu Nawas. "Bagaimana kalau 1000 keping dinar?" tawarnya dengan suara penuh kesombongan. Ia berpikir bahwa Abu Nawas pasti kebingungan untuk membayar sesuatu yang sebenarnya tidak berwujud, yaitu udara. Tanpa ragu, Abu Nawas setuju. Lalu ia berkata, "Baiklah, besok pagi aku akan membawakan uangnya. Bersiaplah untuk menandatangani surat jual beli udara." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa kantong penuh dinar. Pria kaya itu tersenyum puas, membayangkan dirinya akan semakin kaya. Setelah surat jual beli udara selesai ditandatangani, Abu Nawas menyerahkan uang tersebut. Tetapi saat pria kaya itu hendak pergi, Abu Nawas memanggilnya. "Tunggu dulu," kata Abu Nawas. "Karena sekarang udara di atas tanah itu milikku, maka kau tidak boleh lagi menggunakan udara itu tanpa izinku." Pria kaya itu bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada curiga. Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Kau telah menjual udara di atas tanahmu kepadaku. Jadi, jika kau ingin berdiri di atas tanah itu, kau harus membayar untuk menggunakan udara yang berada di atasnya." Pria kaya itu terkejut. "Tapi bagaimana bisa begitu? Aku masih bisa berdiri di atas tanahku sendiri." Abu Nawas tertawa kecil. "Tentu saja, kau bisa berdiri di atas tanahmu, tetapi setiap kali kau menghirup udara, itu sudah bukan milikmu lagi. Udara itu milikku sekarang, dan jika kau ingin terus menggunakan udara di atas tanah itu, kau harus membayar sewa kepadaku." Mendengar penjelasan Abu Nawas, pria kaya itu mulai panik. Bagaimana mungkin ia bisa menggunakan tanahnya tanpa menghirup udara? Menyadari bahwa ia terjebak oleh kecerdasan Abu Nawas, pria kaya itu akhirnya memohon agar Abu Nawas membatalkan kesepakatan tersebut. "Aku menyerah, Abu Nawas. Aku tidak ingin menjual udara di atas tanahku. Ini aku kembalikan uangmu, dan kita batalkan saja kesepakatan ini," kata pria itu dengan nada putus asa. Abu Nawas dengan senyum penuh kemenangan akhirnya setuju untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun, ia memberikan pelajaran kepada pria itu. "Ketahuilah saudaraku, keserakahan bisa membuat orang lupa akal sehat. Jangan pernah mencoba mempermainkan orang lain hanya demi keuntungan pribadi." Pria kaya itu terdiam, merasa malu, dan meninggalkan tempat itu dengan kepala tertunduk. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mencoba menipu orang, terutama Abu Nawas. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dapat membuat seseorang kehilangan akal sehat dan akhirnya terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini bukan hanya lucu, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang berharga sebelum kita terlelap. Kisah selanjutnya. Abu Nawas tersentak kaget ketika
seorang utusan Baginda Raja mengetuk pintu rumahnya dengan tergesa-gesa. Utusan itu membawa pesan penting. Abu Nawas harus segera menghadap Baginda. Tanpa banyak tanya, ia bergegas bersiap, meskipun hatinya dipenuhi tanda tanya. Apalagi kali ini, pikir Abu Nawas. Seperti biasa, pikirannya berkelana ke segala arah, mencoba menebak permainan apa yang mungkin sedang direncanakan oleh sang raja. Sesampai di istana, Abu Nawas disambut oleh Baginda Raja yang duduk dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Senyum itu tidak biasa, seolah menyimpan sesuatu yang tak terduga di baliknya. "Abu Nawas," sapa Baginda dengan nada ramah. "Kau datang tepat waktu. Aku membutuhkan bantuanmu lagi. Akhir-akhir ini perutku sering bermasalah." Baginda Raja memulai pembicaraan dengan nada sedikit resah. "Tabib pribadiku bilang aku terkena serangan angin." Abu Nawas mengangguk dengan sopan. Meski di dalam hatinya ia merasa bingung. Lalu ia pun bertanya, "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil menghadap?" Dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, Baginda Raja menjawab, "Aku hanya ingin satu hal darimu Abu Nawas. Tangkaplah angin itu dan penjarakanlah." Mendengar permintaan aneh itu, Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda. Abu Nawas hanya bisa menatap Baginda dengan mata sedikit terbelalak. Abu Nawas hanya diam sambil berpikir keras. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak. Baginda Raja memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan hati senang, Abu Nawas pulang membawa tugas yang tampak mustahil itu. Namun, bukannya merasa sedih atau tertekan, ia justru tenang. Bagi Abu Nawas, berpikir sudah menjadi bagian dari hidupnya, seperti udara yang ia hirup setiap hari. Dalam pikirannya selalu ada keyakinan bahwa setiap masalah seaneh apapun pasti ada jalan keluarnya. Abu Nawas yakin jika ia berpikir dengan cermat, solusi akan muncul. Lebih dari itu, ia tahu bahwa kecerdasannya seringkali membawa manfaat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Abu Nawas sering mendapatkan hadiah berupa sekantung penuh uang emas dari Baginda Raja, dan uang itu kerap ia bagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Dengan semangat seperti itulah Abu Nawas melangkah pulang, siap memecahkan teka-teki yang diberikan Baginda untuk menangkap dan memenjarakan angin. Tetapi sudah 2 hari Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia berjalan santai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku,
Memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Kau memang pintar Abu Nawas, puji Baginda Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas dengan cepat menyela. Jangan keburu tertawa dulu Baginda, dengarkan dulu apa yang ingin hamba sampaikan. Baginda yang penasaran langsung menanggapi. Ya Abu Nawas, apa yang ingin kau katakan? Dengan ekspresi serius namun tetap tenang, Abu Nawas mulai berkata, hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara untuk menjalankan tugas memenjarakan angin ini, Baginda. Jadi apa maksudmu? Tanya Baginda Raja dengan alis sedikit terangkat. Abu Nawas pun mulai melancarkan aksinya. Hamba ingin meminta ganti rugi, Baginda. Mendengar hal itu, Baginda mendadak marah. Kau hendak memarah seorang raja? Oh, bukan begitu maksud hamba, Baginda, jawab Abu Nawas, mulai terlihat sedikit cemas. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Baginda dengan nada lebih tegas. Dengan suara memelas, Abu Nawas menjawab, hamba hanya meminta hadiah berupa uang, sekedar untuk belanja 1 bulan saja. Baginda menantang, kalau tidak, apa yang kau lakukan? Abu Nawas menatap Baginda dan dengan hati-hati menjawab, kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada halayak ramai bahwa Baginda dengan sengaja telah mencium kentut hamba. Hah? Baginda terkejut. Ekspresinya berubah antara kaget dan jengkel. Namun seketika itu juga Baginda tak bisa menahan tawa. Tertawa terbahak-bahak hingga badannya berguncang. Baiklah, permintaanmu kukabulkan Abu Nawas, ujar Baginda akhirnya masih sambil tertawa. Dengan senyum lega, Abu Nawas pun berpamitan, membawa sekantung uang emas di tangannya, siap pulang ke rumah dengan hati yang puas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.